biasanya dalam performance test itu ada metrik-metrik penting yang harus kita pahami ya untuk bisa menganalisa data tersebut. Nah, ini contohnya gue pakai K6 untuk performance testing. Jadi di sana ketika ada performance testing akan menampilkan output dari resultnya ya. Nah, di sini biasanya ada metrik-metrik penting ya. Contohnya virtual user gitu atau VUse. Virtual user itu apa? Virtual user itu adalah simulasi user untuk berapa banyak user yang akan mengakses aplikasi kita atau website kita. Nah, itu kita bisa simulasikan di dalam K6. Jadi kayak misalkan kita mau simulasi. Nah, ini contohnya di script itu kita ada 1000 views ya. Artinya pengetesan ini adalah disimulasikan untuk seolah-olah ada 1000 user mengakses si aplikasi ini dalam waktu bersamaan. Nah, itu kita bisa atur di K6. Kemudian iterasi. Iterasi itu adalah jumlah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh virtual user dalam waktu tertentu ya. Nah, di sini kan misalkan sekali hit itu dihitung satu iterasi. Nah, itulah metrik yang dinamakan iteration. Jadi gampangnya adalah dia nge-fire berapa kali atau melakukan hit berapa kali. Nah, itu iterasi namanya. Kemudian ada namanya success rate dan success request. Nah, apa itu? Success rate itu adalah seberapa banyak request yang dikirim oleh si virtual user itu berhasil diproses aplikasi atau websitenya. Yang berhasil direspon sukses gitu. Responnya 200 biasanya, HTTP status 200 gitu. Nah, itu adalah success rate. Nah, satuannya dalam persen. Kalau misalkan ada 10 iterasi dan 10-10-nya itu berhasil, artinya success rate-nya 100%. Success request sendiri itu apa ya? Itu tadi ketika iterasi atau request-nya itu dilakukan dan berhasil direspon dengan baik atau 200, HTTP status 200, itu dihitung satu. Ini satuannya satuan ya. Jadi kalau 10 iterasi dan 10-10-nya sukses, berarti success request-nya adalah 10 gitu. Gampang ya. Kalau success rate tadi percentage, kalau success request itu adalah hitungannya satuan berapa banyak. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, di sini ada 100 ya. Total check success ini adalah namanya success rate ya. Success rate-nya ada 100%, kemudian ada total request-nya ada di 2270. Itu semuanya sukses dari 2270. Semuanya ini berarti sukses. Nah, itulah yang kita sebut 2000 ini adalah success request. Kemudian kita ada namanya metric throughput atau RPS atau kepanjangan dari request per second. Itu adalah metrik yang biasanya kita pakai untuk menggambarkan seberapa kenceng sebuah aplikasi atau API atau website itu menangani sebuah permintaan gitu. Seberapa banyak request atau iterasi yang diproses dan direspon kurang atau sama dengan 1 detik. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada 10 request yang datang atau 10 iterasi yang datang dan ke 10 semuanya itu berhasil diproses dan direspon, nah itu kan ada waktunya ya, berapa lama dia respons. Nah itu, kalau misalkan responsnya di bawah 1 detik itu masuk hitungan. Nah kalau lebih dari 1 detik itu nggak masuk hitungan. Jadi kayak 1 detik itu dia bisa memproses dan merespon request itu berapa banyak. Nah kita hitung di situ. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat biasanya, nah di sini kan HTTP rec, di sini kan ada 41 titik sekian ya per S. Nah, ini itu RPS. Jadi total 2000 success request under 1 second atau sama dengan 1 second itu dianggap 41 request per second. Jadi artinya 1 detik dia bisa memproses 41 request gitu secara bersamaan. Nah, itulah throughput atau RPS. Kemudian next, response time. Nah, ini adalah di mana kita akan mengukur seberapa lama aplikasi atau website kita memproses sebuah permintaan gitu. Nah, kita namanya metriknya adalah response time. Nah, biasanya kita ada trends-nya ya, apakah itu average, minimal, maksimal, persentil 95, 90, 99, itu banyak banget ya. Jadi kita akan mengukur dari semua request yang dilakukan gitu, misalkan 10 request yang dilakukan, kira-kira rata-rata responsnya itu di berapa second gitu, atau di berapa millisecond gitu. Nah, itu kita bisa lihat juga di K6. Nah, contohnya ini kan, AVG itu average. Jadi dari 2000 request ini, rata-rata respon time-nya itu di angka 18,5 detik gitu. Nah, artinya ini kan lebih dari 1 detik gitu. Nah, kita bisa lihat juga minimum. Nah, di sini ada 86,9 tapi satuannya millisecond. Nah, artinya yang paling cepat dari 2000 request ini ada di 86 millisecond, under 1 second. Nah, ini salah satunya mungkin masuk ke dalam hitungan RPS di sini. Kemudian ada median, kemudian ada max. Nah, max itu yang paling lama berapa lama respon time-nya gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa lihat 24,6 second. Nah, persentil 90, 95 ini apa? Persentil itu adalah nilai dari 90% dari total request itu berapa lama gitu. Jadi kalau persentil 90 ada 90% request itu
respon time-nya berapa lama. Kalau P95, persentase 95, berarti 95% request itu respon time-nya berapa lama gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sekitar di 24 secondan gitu dari keseluruhannya. Nah, makanya tidak heran di sini average-nya di angka 18-an karena hampir 90% dan 95% di angka 20-an detik gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang cepat, tapi mostly majority ada di 20 secondan. Jadi cara memahaminya seperti itu ya guys. Nah, tambahan adalah CPU dan memory usage. Nah, ini biasanya kita akan melihat juga selain kita performance test dari sisi aplikasinya dan metrik-metriknya yang tadi kita jelaskan, kita juga perlu aware dan pahami kalau ini juga penting, yaitu memonitor resource alokasinya ya dari CPU dan memory usage dari aplikasi atau website yang kita host gitu. Nah, ini contohnya di bawah ada memory usage dan CPU usage-nya. Ini menggambarkan gimana aplikasi kita itu memakan resource dari si container atau VM-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, CPU-nya termakan 100% atau RAM-nya cuma termakan ya 100 MB-an. Nah, di situ kita bisa ngukur ya. Kita menentukan berapa spek VM atau container yang akan kita build di production nanti kalau misalkan performance test-nya seperti ini gitu, dengan beban sedemikian rupa gitu. Jadi kita bisa preventif untuk tetap menjalankan aplikasi ini dengan baik. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, oh ternyata ketika dihajar dengan beban seperti ini, aplikasi kita tuh bereaksi seperti ini, dan dia apakah ada memori naik, apakah ada CPU naik gitu, atau belum apa-apa udah naik gitu. Nah, itu kita bisa ukur di situ ya. Nah, itulah kita perlu aware, performance test, dan monitoring juga untuk menentukan langkah apa selanjutnya yang perlu dilakukan di aplikasi atau websitenya kita. Oke. Nah, kalau kalian mau pahami performance testing yang lebih lanjut, gue juga ada premium course ya. Nah, ini ada load testing, performance testing, stress testing. Nah, ini kebetulan gue pakai K6. Nanti gue jelaskan semuanya dari nol ya, mulai dari instalasi sampai advanced scenario testing. Gue juga lampirkan real project ya, baik dari PHP, Laravel, Express.js, Go, dan lain-lainnya. Tools yang dipakai juga cukup keren di sini. Gue pakai K6, Docker untuk isolasi si aplikasinya ya. Jadi kita bisa mengukur biar lebih fair, tidak ambigu ya. Karena kalau kita nggak isolasi, performance testing resultnya akan menjadi rancu nanti. Kemudian ada MariaDB, ada Redis, Franken PHP, Portainer, dan banyak lagi. Dan course ini juga kalian bisa akses selamanya ya. Kalau kalian tertarik untuk gabung di premium course gua ini, kalian bisa langsung klik linknya atau scan QR code-nya. Oke, itu aja mungkin dari gua pengenalan dasar performance testing ya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung ke course berikutnya, dan semoga course ini juga membantu kalian dalam memahami pentingnya sebuah performance testing ya. Sampai ketemu di course berikutnya. Bye.